kantor BPK ya, kantor BPK Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dengan nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga akhirnya pada sore hari ini kita bisa bertemu dan bersilaturahmi dalam rangka kita menunjukkan kepada Allah bahwa dalam kondisi apapun juga dan dalam kondisi bagaimanapun juga kita tidak terhalangi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang kita lakukan pada sore hari ini Allah akan menjadikan kita senantiasa istiqomah di atas jalan kebaikan dan Allah akan menjadikan Ramadan kita, Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Semoga juga dengan kajian ini Allah senantiasa memudahkan seluruh urusan kita, memudahkan apa yang menjadi harapan dan memudahkan apa yang menjadi keinginan kita pada waktu-waktu yang akan datang insyaallah. Semoga juga dengan apa yang kita lakukan pada sore hari ini menjadi sebab sehingga insyaallah di akhir hayat nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, para peserta kajian yang dimuliakan Allah. Tema acara kita hari ini adalah bagaimana mengoptimalkan ya, hari sisa-sisa bulan Ramadan yang ada. Insya Allah kalau tidak ada halangan maka kemungkinan besar kita lebaran hari Ahad. Berarti Ramadan kita itu masih ada 2 hari lagi. Besok dengan hari Sabtu. Ya, besok dengan hari Sabtu. Saya mendapat lihat di Kuwait itu ada syekh yang mengirim broadcast ke saya menyampaikan bahwa kemungkinan besar dari pemandangan bulan itu tidak bisa dilihat bulan pada malam Sabtu nanti. Jadi maka insya Allah hari Sabtu itu adalah disempurnakan menjadi 30 hari. Karena dalam Islam Rasulullah menjelaskan bahwa asyharu hakaza ya. Jadi Rasulullah pernah menceritakan bahwa bulan dalam Islam itu hakaza, boleh mengatakan seperti hakaza. Dan boleh mengatakan hakaza 3 kali. Ini hakaza 10, 2 kali berarti 20, 3 kali berarti 30. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah bilang lagi asyharu hakaza. Nah, jadi kata beliau yang kedua bulan itu adalah begini, kemudian ketiga dilipat ininya, jempolnya. Nah, jadi artinya dalam Islam itu kalau bukan 29 berarti 30 hari. Nah, makanya setiap tanggal 29 maka akan dilakukan ru'yat. Kalau tanggal 29 itu ru'yat hilal terlihat, maka berarti besoknya sudah tanggal baru. Tapi kalau tidak terlihat, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, fakammilu, maka sempurnakanlah jumlah bulan itu menjadi 30. Nah, itu yang akan dilakukan besok ya. Besok malam Sabtu itu sudah mulai beberapa lembaga NU saya baca tadi sudah akan melihat bulan besok. Nah, kalau ternyata tidak terlihat, berarti insya Allah dan kita berharap semoga Ramadannya masih 2 hari lagi. Jangan besok yang terakhir. Karena kita ini harus mengakui ya bahwa masih terlalu banyak kekurangan kita. Masih terlalu banyak hal yang belum kita lakukan di bulan Ramadan ini. Lembar-lembar mushaf yang kita baca masih banyak yang belum terselesaikan. Rakaat-rakaat sholat kita ini masih banyak yang belum lengkap. Dan semestinya seorang muslim itu seperti itu. Ya. Dan inilah makna ya. Makna kalau kita dikatakan apa yang dimaksud dengan kemenangan di bulan Ramadan, banyak ulama yang menjelaskan bahwa Al-Id, jadi hari raya itu dalam Islam namanya Id. Hari raya, hari kemenangan, hari keberuntungan itu disebut dengan Id. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, salah seorang ulama besar dari Baghdad, beliau mengatakan, laisal Id, bukanlah berhari raya itu liman labisal jadid. Ya, bukanlah hari raya itu bagi orang yang memakai baju baru. Walakinnal Id liman kana ta'atuhu yazid. Ya. Tapi Id itu bagi siapa saja yang ta'atuhu tazid. Ya. Ketaatannya semakin bertambah. Itu namanya Id.
Jadi yang pertama, kalau ditanya tentang hakikat kemenangan, maka kemenangan dalam Islam itu adalah di saat kita berhasil masuk ke dalam surga tanpa masuk dalam neraka dulu. Di surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang zuhziha, ya, bebas, lepas dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian masuk ke dalam surga, faqad faz, maka sesungguhnya itulah orang-orang yang betul-betul beruntung. Orang yang menang dalam Islam itu adalah orang yang berhasil mendapatkan surga Allah. Jadi bukanlah kemenangan itu kalau dengan banyaknya harta, banyaknya pangkat dan kedudukan, tapi dalam Islam yang dimaksud dengan kemenangan adalah di saat kita mampu dekat sedekat-dekatnya kepada Allah, yang menjadi sebab kita ini diselamatkan masuk ke dalam surga. Namun sebelum kita lebih jauh membahas kemenangan, kita bahas dulu yang tadi. Bagaimana mengoptimalkan, ini kan tinggal 2 hari lagi. 29 besok, nanti malam ganjil insya Allah. Rasulullah mengatakan carilah Lailat Al-Qadar itu pada malam-malam 10 malam terakhir. Kemudian dia di selain beliau mengatakan iltamisuha. Nah, kemudian cari di malam-malam witir, malam-malam ganjil. Nah, masih ada sisa satu malam ganjil nanti malam. Bagaimana cara kita, apa yang harus kita lakukan untuk mengoptimalkannya? Maka cara yang terbaik ini, karena ibaratnya kita sudah di penghujung ya, di penghujung. Nah, cara yang paling utama yang harus kita segera perbaiki lakukan adalah memperbanyak berdoa. Memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan yang kita dapatkan sekarang ini betul-betul menjadi Ramadan yang kita husnul khotimah di dalamnya. Kita husnul khotimah. Dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal manusia itu yang menjadi ukuran berhasil tidaknya adalah al khawatim, penutupnya. Ya. Jadi dari hadis ini ulama mengambil kaidah al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan, menjadi ukuran adalah khotimahnya, penutup dari amal itu. Nah, dan ini kita sudah hampir menghadapi penutup dari bulan Ramadan ini. Maka cara yang paling penting untuk kita segera lakukan adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu, ya, bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan doa. Saya mengatakan sebagai bulan doa. Kenapa demikian? Di ayat-ayat yang bercerita tentang Ramadan itu di surat Al-Baqarah ya. Di surat Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Halaman 28 ya, di ayat yang sering kita baca 183, 184, 185, 186. Ayat yang paling bawah itu, di ayat yang paling bawah. Allah selipkan di situ satu buah ayat. Ini kan padahal sebelumnya semua cerita tentang puasa ini. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. 183 itu puasa. Kemudian 184 Allah bercerita bahwa ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan itu hanya ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang bisa dihitung. Bisa dihitung sedikit saja jumlahnya. Dan betul, ini bulan Ramadan ya. Perasaan baru kemarin kita mengadakan menyambut bulan Ramadan. Sekarang kita sudah bersiap-siap untuk mengantar bulan Ramadan pulang. Nah, dulu waktu saya kecil, ibu saya selalu bilang, bulan Ramadan itu ibaratnya seperti gunung. Ya, gunung itu kan kita mendaki naik. Pada proses dari awal sampai pertengahan itu sepertinya terasa lama gitu. Nah, tapi begitu sudah kita di pertengahan, menuju akhir itu terasa sebentar sekali. Nah, begitu sudah masuk malam ke 15, 16, itu tiba-tiba kok udah hari 21 ya? Kok udah hari 22 ya? Itu Allah sudah bilang dalam Al-Quran. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Setelah ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu datang ayat ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang sangat sebentar, bisa dihitung, ma'dudat bisa dihitung. Nah, kemudian di bagian terakhir, ya, halaman paling bawah ya, baris paling bawah itu Allah bercerita dengan mengatakan wa iza sa'alaka ibadi, jika hambaku ya bertanya kepadamu anni, tentang diriku, kata Allah. Biasanya di semua ayat Al-Quran kalau ada ayat yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Yas'alunaka anil anfal, qul, pasti selalu ada qul. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Itu selalu ada kata qul.
Kul artinya katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Nah, tapi satu saja ayat yang tidak ada kulnya. Nah, yang mana itu ayat ini nih? Ayat yang bercerita tentang kalau hambaku bertanya tentang saya, wa idza sa'alaka ibadi anni, tidak ada kulnya di situ. Langsung Allah sendiri yang jawab. Allah mengatakan fa inni, maka sesungguhnya saya. Nah, maka ulama tafsir mengatakan ini menunjukkan Allah tidak ingin ada jarak antara dia dengan hambanya. Tidak perlu melalui jaraknya Nabi Muhammad, tapi langsung Allah jawab, saya ini bilang saya Allah ini, kata Allah, fa inni qarib, saya sangat dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an, saya kabulkan doa orang yang meminta jika dia berdoa. Maka Allah mengatakan falyastajibu li, maka mintalah kepada aku agar saya kabulkan permohonanmu, wal yu'minu bi, dan la'allahum yarshudun, sampai akhir ayat. Semoga kalian mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah. Nah, setelah itu Allah cerita lagi tentang puasa. Bagaimana hukum di malam-malam puasa, bahwa boleh seorang di malam-malam puasa itu untuk mendekati dan berhubungan dengan istrinya. Nah, di antara ayat puasa ini Allah selipkan satu surat yang mengisyaratkan kepada kita bahwa bulan Ramadan itu bulan untuk memperbanyak berdoa. Nah, dan ini kesempatan kita terakhir, karena sekarang ini kita mau sholat tarawih. Salat tarawih sisa 2 malam lagi. Kita mau baca Al-Quran. Andai kan kita pun mampu membaca Al-Quran hari seperti sebagaimana ulama terdahulu ya, sebagaimana orang-orang terdahulu. Sayyidina Utsman bin Affan itu khalifah yang ketiga. Itu baca Al-Quran 1 malam di depan Ka'bah ya, beliau baca Al-Quran 1 malam di depan Ka'bah. 1 kali khatam. 1 rakaat sholat itu di depan Ka'bah beliau baca Al-Quran khatam. Nah, kita kalau mau mengajar itu nggak mungkin. Karena kalau kita ingin baca Al-Quran, tentu durasinya agak lama. Nggak mungkin kita bisa seperti beliau. Maka tidak ada yang paling bisa kita lakukan di akhir ini adalah kita berdoa kepada Allah sambil mengakui kelemahan kita. Nah, kenapa berdoa? Karena ya inilah, kalau kita mau mengandalkan amal apa lagi yang kita mau perbuat, tinggal 2 hari lagi. Nah, kalau kita mau tilawat, mau seberapa banyak tilawat kita nggak bakalan bisa mengejar ketertinggalan sudah. Maka yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah, dan dalam doa itu ya, dalam adab berdoa, salah satu hal yang dianjurkan ketika berdoa, kita mengakui kesalahan kita. Ya, jadi agar doa kita diterima itu, kita mengakui di hadapan Allah bahwa kita ini banyak salah, kita ini banyak dosa. Itulah yang dicontohkan Rasulullah dalam sebuah doa yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ya, pimpinannya istighfar. Bagaimana bunyinya? Ya. Abu ulaka bizambi. Ya Allah, saya mengakui dosa-dosaku kepadamu. Nah, kemudian bagaimana caranya lagi dalam berdoa? Dalam doa ini kita mengakui nikmat Allah. Nah, itu dicontohkan dalam Sayyidul Istighfar tadi. Wa abu ulaka bi ni'matika alaina. Nah, itulah yang kita lakukan di akhir Ramadan ini agar kita bisa betul-betul optimal. Perbanyak berdoa kepada Allah, dan akui seluruh kesalahan kita, dan akui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan doa itu sendiri adalah mukhul ibadah. Rasulullah mengatakan doa itu mukhul ibadah. Apa itu mukhul? Otaknya ibadah. Nah, artinya salah satu inti dari ibadah itu adalah berdoa. Surat Al-Fatihah yang kita baca 17 kali minimal sehari semalam itu intinya adalah kita disuruh berdoa. Bagaimana penghujung surat Al-Fatihah? Bagaimana penutup surat Al-Fatihah? Kita kan setelah baca surat Al-Fatihah adalah mengatakan amin. Nah, dan salah satu ciri orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang tidak mau berdoa. Innal ladzina istakbiruna an ibadati, kata Allah. Orang yang menyombongkan diri dan tidak mau ibadah. Ibadah di situ dimaksud adalah tidak mau berdoa kepada saya. Nah, apalagi kita ini sudah jelas-jelas ya, sudah diberikan bulan Ramadan sekian hari ini, hampir sebulan lamanya. Kemudian banyak kekurangan yang belum kita bisa capai. Masih jauh kita dari ulama-ulama terdahulu. Tadi Sayyidina Utsman bisa menghatamkan Al-Quran sekali sholat. Kita pernah, saya rasa ini susah untuk bisa sampai ke sana. Nah, kemudian ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam bulan Ramadan hatam sampai 60 kali. Karena pagi hari, ya, di siang hari hatam sekali, di malam hari hatam sekali. Nah, kita jangankan mau 60 kali. 10 kali saja itu rasanya berat sekali. 5 kali bahkan ada yang sekali saja itu sudah perjuangan berat. Nah, lalu bagaimana mungkin kita mengharap untuk di hadapan Allah diberikan pahala yang banyak? Maka salah satu cara terbaik adalah dengan mengiba-iba kepada Allah. Ya Allah, inilah diri kami. Kami cuma bisa segini ya Allah.
Jadi dalam berdoa yang dianjurkan adalah kita itu merengek-rengek. Ibaratnya anak kecil ya, anak kecil itu kalau minta sesuatu, dia minta sekali, kita cuekin. Tapi kalau dia sudah nangis, nah itu hati kita tuh nggak sanggup untuk nggak ngasih. Padahal kita ini jahat, ada sifat jahatnya dalam dirinya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman? Allah mengatakan saya memberikan menurut kasih sayang itu ada 100. Ya, kasih sayang itu 100 kata Allah. Dari 100 kasih sayang ini, 1 saya turunkan ke muka bumi dan itulah yang dibagi-bagi oleh kalian. Itulah yang dimiliki oleh, jadi kasih sayang Allah itu kata Allah, saya masih simpan yang 99 itu. Jadi bayangkan, apakah Allah tidak akan mengabulkan permohonan kita di saat kita memohon-mohon, meminta-minta kepadanya, dan kesempatan kita berdoa untuk sebanyak-banyaknya itu, ini bukan cuma nanti malam di malam ganjil ya. Salah satu yang sangat dianjurkan kita berdoa itu adalah menjelang berbuka puasa. Jadi menjelang berbuka puasa itu kita berdoa yang banyak. Kenapa? Karena Rasulullah menjanjikan ya, setiap orang yang berbuka puasa itu ada doa yang dikabulkan oleh Allah. Ya, lisaimu indi fitrihi da'watun mustajabah. Kurang lebih seperti itu nas hadisnya, teks hadisnya. Bagi orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka ada dakwah mustajab. Ada doanya yang akan dikabulkan oleh Allah. Nah, makanya saya sering setiap kajian, setiap menyampaikan ceramah, saya selalu mengatakan waktu berbuka itu tolong dipergunakan sebaik-baiknya untuk memohon kepada Allah. Jangan kita hanya sibuk melihat makanan di depan kita. Nah, jangan, wah ini nanti makan ini, makan ini. Saya punya guru di Mesir dulu ya. Kami belajar di Mesir. Itu setengah jam sebelum berbuka, beliau sudah ke masjid. Jadi beliau ke masjid itu dia bawa botolnya, dia bawa kurma beberapa biji. Setengah jam itu, ya jadi simpan persiapan kan begitu asal langsung dibuka botolnya, diambil kurmanya. Nah, tapi setengah jam itu yang dia lakukan di masjid adalah berdoa. Doa terus-terus. Nah, apalagi besok hari Jumat. Itu berlapis-lapis doa kita dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena pertama sudah bulan Ramadan. Kita berpuasa. Kemudian hari Jumat lagi. Di hari Jumat itu ada waktu yang Allah rahasiakan. Siapa yang berdoa pada waktu itu maka dikabulkan doanya. Sayyidatina Aisyah, ibunda Aisyah mengatakan, ya, beliau menafsirkan hadis Nabi itu, dia mengatakan, mau kalian tahu waktu yang dirahasiakan itu di mana? Beliau mengatakan antara habis asar sampai menjelang maghrib. Itu di hari Jumat. Nah, bahkan ada orang mengatakan bukan cuma hari Jumat, bahkan semua waktu di habis asar sampai maghrib itu doa-doa itu makbul. Makanya nanti ini, ya sekarang kita ini, di waktu kita sekarang ini, dan terutama menjelang berbuka puasa itu. Makanya kan kalau kita ada doanya ketika mau berbuka puasa, zahabat dhama, rasa haus sudah hilang, wabatallatal uruq, dan basalah tenggorokan ini, wasabatal ajru, dan semoga Allah menetapkan pahalanya. Dan orang kalau berbuka itu, otomatis orang yang berbuka itu senang. Salah satu yang dianjurkan untuk memperbanyak berdoa di saat kita mendapatkan kebahagiaan. Allah mengatakan, uzkurullah, ingatlah Allah firraha, di saat kalian senang. Tidak ada orang yang berbuka puasa tidak senang. Dan Allah sudah menjanjikan ya, Rasulullah menjanjikan, ini janjinya Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraannya, ada 2 kebahagiaan. Apa yang kebahagiaan pertama? Kebahagiaan pertama, farhatun inda fitri. Di saat dia berbuka, pasti semua orang berbuka pasti itu senang. Semua orang. Tidak ada orang yang tidak berbuka puasa, saya melihat tidak senang, pasti senang, bahagia. Maka saat kita senang seperti itu, ya Allah, saya bahagia sekarang sudah selesai puasa. Saya sudah menghilangkan rasa haus saya sudah menghilangkan rasa lelah saya. Maka saya mohon kepadamu, ya Allah, sebagaimana saya bahagia sekarang, maha bahagia, maka bahagiakanlah saya di hari akhirat nanti. Nah, seperti itu kita berdoa di saat kita lelah, di saat kita capek, di saat kita senang. Kita mengucapkan, ya Allah, saya sekarang capek. Kalau umpamanya kita capek, kita bilang, ya Allah, saya capek sekarang karena lelah beribadah padamu. Ya Allah, saya mohon padamu, jangan sampai saya capek di akhirat nanti. Ya, jadi salah satu hal yang dianjurkan juga kita berdoa itu, kita banyak-banyak meminta akhirat. Jadi jangan berdoa dunia terus yang diminta. Ini dunia mau bagaimanapun kita minta diperbaiki, ujung-ujungnya ditinggalkan. Tapi yang harus kita minta banyak-banyak itu adalah meminta di hari akhirat nanti. Salah seorang ulama, beliau ini ulama besar di Makkah. Waktu itu masih zaman khalifah. Khalifah ini tinggal di Irak. Beliau ini datang ke Mekah. Ketika datang ke Mekah dipanggil, mana kumpulkan seluruh ulama-ulama. Salah satu yang disuruh datang itu adalah ulama tadi. Begitu beliau datang menghadap khalifah. Ini di Masjidil Haram nih kejadiannya di depan Ka'bah. Khalifah ini bertanya sama ulama tadi, ya Syekh, silakan ajukan permintaanmu. Apa yang kamu minta saya akan berikan. Langsung syekhnya bilang, permintaan apa dulu? Permintaan dunia atau permintaan akhirat?
Kata Khalifah ini, "Wah, ya dunia lah Syekh, saya ini cuma pemimpin dunia, saya bukan pemimpin akhirat." Nah, langsung kata Syekhnya tadi, "Saya ini tidak pernah minta dunia di luar Masjidil Haram ini. Nah, apalagi saya akan memintanya di depan Ka'bah ini." Jadi ulama mengajarkan kepada kita di saat kita berdoa, maka perbanyaklah berdoa akhirat dulu. Dulu akhirat, ya Allah, nanti saya meninggal husnul khotimah ya Allah. Nanti saya ini begini-begini ya Allah. Nanti di akhirat nanti saya kumpulkan dengan Rasulullah ya Allah. Nanti di akhirat saya dudukkan saya dengan ini, pertemukan dengan Sayyidina Abu Bakar dengan ini. Itu semuanya akhirat. Ngomong doa pertama kali kita minta adalah akhirat. Nah, setelah itu baru kita minta dunia kalau ada yang kita inginkan dari dunia. Tapi kalau belajar dari ulama tadi, dia bilang saya malu minta kepada Allah. Saya jangankan di luar masjid itu. Saya nggak pernah minta dunia, apalagi sudah di dalam masjid saya masih minta dunia aja. Dunia terlalu rendah untuk kita minta kepada Allah. Nah, namun di satu sisi Rasulullah juga mengajarkan memang bahwa aslih li dunia, ya perbaiki duniaku ya Allah. Karena di dunia ini kita tempatnya hidup. Bagaimana mau beramal dengan baik kalau keduniaan kita masih susah dari yang seharusnya ya. Jadi tetap kita meminta, tapi itu tadi dahulukan minta akhirat baru kita minta dunia kita. Kan itu juga di dalam doa yang sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk akhirat kita mintanya 2. Ya. Kalau dunia minta 1, ya Allah perbaiki dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan akhirat juga itu hasanah. Kemudian apa penutupnya? Wa qina azabannar, dan jauhkan saya dari api neraka. Kenapa? Karena orang yang nanti masuk surga itu, kita insya Allah orang muslim itu sudah dapat jaminan dari Rasulullah. Rasulullah bilang, semua umat Islam itu akan masuk surga semua. Itu jaminan dari Rasulullah. Siapapun Islam itu masuk surga. Tapi ingat, jaminan masuk ke dalam surga bukan jaminan bebas dari neraka. Jadi jaminan ke dalam surga bukan jaminan bahwa kita lepas dari neraka. Mana dalilnya? Itu tadi doa yang kita baca. Kita udah minta dimasukkan hasanah, ya, kebaikan di akhirat. Tapi kenapa ujungnya Allah mengatakan waqina azabannar, dan jauhkan saya dari azab neraka. Nah, jadi jauhkan saya dari azab neraka karena kita tidak ada jaminan bahwa kita akan lepas dari neraka. Kan dalam hadis kalau ternyata banyak dosanya, maka dia disuruh mampir dulu di neraka. Jangan sampai kita seperti itu. Walaupun dikatakan bahwa kita pada akhirnya akan masuk surga semua, tapi yang kita inginkan kita masuk surga tanpa tes, tanpa disuruh transit langsung silakan masuk sana. Tapi tentunya itu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan memperbanyak amal soleh kita. Karena yang disuruh transit itu karena nggak cukup amalnya, nggak cukup amal. Atau mungkin masih banyak dosanya, sehingga disuruh membersihkan diri. Ibaratnya kan kalau kita mau, ini kita sudah dapat hadiah. Tapi hadiah ini baru kita akan diberikan kalau memenuhi syarat-syaratnya. Ada S dan K-nya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ternyata hadiah kita udah dicatat, ini namamu dapat hadiah. Nah, tapi tolong penuhi dulu syarat-syaratnya, pulang dulu. Masalahnya di akhirat nanti kita nggak bisa pulang. Nah, di mana pulangnya? Disuruh masuk neraka dulu sebentar untuk melengkapi karena kamu nggak lengkap syarat. Tapi makanya kita jangan sampai seperti itu. Nah, inilah Allah berikan kita Ramadan. Dan Ramadan yang tersisa ini kita perbanyak doa kepada Allah. Kita mengibadah, ya Allah, kalau sesuai dengan keadilan-Mu, kami ini tidak layak, ya Allah. Kami ini tidak bisa mendapatkan karunia-Mu. Karena kalau kami dibanding amalannya orang-orang terdahulu, kami tidak ada apa-apanya. Orang-orang soleh terdahulu, kami mengaji aja masih segini, sholat aja masih segini. Tapi ya Allah, bifadlika ya Allah, karena kemurahan-Mu, bukankah Engkau yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu aja andalan kita sekarang. Bahkan ya, ada dulu penjahat besar dalam Islam ini, namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz salah seorang khalifah Islam, beliau mengatakan, kalau semua umat disuruh mengeluarkan siapa yang paling buruk dari umatnya, maka kita umat Islam ini akan mengeluarkan Hajjaj bin Yusuf. Ya, jadi saking jahatnya ini beliau. Tapi ternyata beliau itu menjelang meninggal, dia berdoa. Dan dia mengatakan, ya Allah, betapa buruknya sangkaan orang kepadamu. Adapun saya bersangka baik kepadamu, ya Allah. Nah, ini penjahat besar ini. Tapi masih bersangka baik kepada Allah, masih berdoa kepada Allah. Apalagi kita ini selama Ramadan sudah berusaha untuk, kita sudah berusaha untuk baik, namun ya akhirnya kayak gini juga. Maka kita lengkapi dengan doa. Kita lengkapi, ya Allah, inilah kami tidak mampu, cuma sebegini mampunya kami, Allah. Mohon ya Allah. Itu ya. Kemudian setelah kita berdoa, tentu kita tetap berusaha mengoptimalkan.
Nah, jangan juga. Jadi doa ini agar kita tidak putus asa. Kita punya harapan kepada Allah. Nah, 2 hari ini kita betul-betul tetap optimalkan. Imam Ibnul Jauzi mengatakan. Imam Ibnul Jauzi ini salah satu ulama besar ya. Kalau kita pernah mendengar Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya bilang, yang viral itu ceramah beliau mengatakan, nanti kalau kalian di surga sudah masuk ke dalam surga, dan ternyata kalian tidak menemukan saya, tolong cari saya. Nah, yang pertama ngomong begini sebelum Ustadz Adi Hidayat ngomong itu adalah Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi itu adalah seorang ulama besar di zamannya. Beliau kalau hadir orang di majelisnya, itu tidak ada satupun kecuali akan menangis semua. Dan beliau mengatakan ribuan orang Yahudi masuk Islam di tanganku. Ribuan orang Nasrani masuk Islam di tanganku. Dan tidaklah hadir di majelisku kecuali dia akan menangis. Karena saking dahsyatnya nasihat beliau. Karena saking luar biasanya kata-kata yang beliau sampaikan untuk mengingatkan orang akan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, namun suatu ketika di majelisnya itu, di saat semua orang sudah menangis, dia ngomong itu kata-kata yang diucapkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kalau kalian nanti semua masuk surga, ternyata tidak menemukan saya, tolong cari saya. Sampaikan kepada Allah bahwa dulu ada orang yang membimbing kami untuk mengenalmu. Kok dia tidak ada di tengah-tengah kami? Nah, Imam Ibnul Jauzi juga ini yang bilang bahwa wahai kalian umat Islam, jika jangan kalian dikalahkan oleh kuda pacu. Apa kata beliau, bagaimana kuda pacu? Kuda pacu itu kalau sudah mau mendekati finish, maka dia makin semangat, makin kencang larinya. Jadi kata beliau, jangan sampai kuda pacu lebih cerdas dari kalian. Inilah ternyata andaikan beliau hidup di zaman kita, mungkin beliau akan lebih marah-marah lagi. Karena kenapa? Karena ya dari saya kecil sampai saya sekarang ini, itu umat Islam di mana-mana Ramadan, itu makin akhir Ramadan makin mengalami kemajuan. Maksudnya mengalami kemajuan. Kalau tadi nyasapnya itu mundur ke belakang, ini makin maju ke depan. Tapi alhamdulillah kita melihat di akhir-akhir ini sudah mulai mengalami peningkatan. Di mana-mana ramai namanya itikaf. Di mana-mana ramai orang di 10 akhir Ramadan itu memenuhi masjid-masjid. Nah, salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan orang sekarang, Ustaz, bagaimana ini kita mau itikaf tapi nggak bisa di masjid? Boleh nggak itikaf di rumah? Nah, itu menunjukkan bahwa udah mulai meningkat. Kalau dulu orang itikafnya di mal-mal, di pasar-pasar, alhamdulillah sekarang sudah mulai bertanya. Sudah banyak yang penasaran. Kajian-kajian di mana-mana, di perkantoran-perkantoran banyak kajian. Nah, ini menunjukkan Masya Allah, Islam akan semakin berjaya di akhir zaman ini. Dan itulah janji Rasulullah. Nah, jadi bahwa di akhir Ramadan ini kita doa tadi itu untuk tidak membuat kita putus asa. Masih ada harapan. Ya. Karena yang menjadi ukurannya adalah al-khawatim. Meskipun ya Allah selama ini kami banyak kekurangan kesalahan, ya Allah kami mengakui sekarang kami salah ya Allah. Kami kurang ya Allah. Tolong ya Allah yang terakhir ini jangan biarkan kami kurang. Nah, dan dalam doa ini juga kita meminta kepada Allah agar diberikan usia panjang agar sampai kepada bulan Ramadan. Ramadan yang akan datang lagi. Itulah pentingnya kenapa harus berdoa. Harus memperbanyak doa di akhir Ramadan ini. Nah, dan khusus untuk malam hari yang kita minta itu adalah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu terus diulang-ulang sambil jalan, sambil ngapa-ngapain. Ulang-ulang terus doa itu. Nanti malamnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allah, Engkau lah pemilik ampunan. Engkau lah yang Maha memaafkan. Dan Engkau mencintai orang-orang yang memberi ampun dan memberi maaf. Maka fa'fu anna, maka ampunilah kami, maafkanlah kami. Ada yang bertanya, kenapa bukan ya Ghaffar, wahai yang Maha menerima taubat? Kenapa yang memaafkan? Kenapa bukan wahai menerima taubat? Kenapa seperti itu? Ulama mengatakan, kalau Ghafur kan salah satu nama itu Ghafur, Maha menerima taubat hambanya. Maha menghapuskan dosa-dosa. Maha mengampuni dosa hamba-hambanya. Tapi kita mintanya maaf. Kita minta maaf yang kita minta kepada Allah. Ulama menjelaskan bahwa kalau Ghafur itu ya, kalau Ghafur diampuni tapi dosanya masih ada catatannya. Sudah dimaafkanlah. Kamu ini sudah melakukan kesalahan, tapi udah saya maafkan. Tapi ini ada catatannya, diputar ini kesalahan. Tetap akan diputar. Tapi kalau al-afu, kita minta kepada Allah al-afu. Al-afu itu artinya diampuni dan di-delete semua filenya dibuang. Jadi file-file kesalahan itu sudah tidak ada lagi. Makanya itu yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk banyak dibaca ketika kita mengejar Lailatul Qadar. Ya, kalau datang betul-betul Lailatul Qadar, kita meminta al-afu. Kemudian makna kedua dari al-afu ya. Al-afu itu ampunan. Al-afu itu artinya tambahan. Kelebihan. Ya, jadi kita meminta sesuatu yang berlebih dari Allah. Berlebih apa? Kita ingin berlebih Allah ini
saya ini cuma begini mampunya, lebihkanlah ya Allah, Engkau yang maha melebihkan. Nah, jadi lagi-lagi kita tadi doa, akui kelemahan kita di hadapan Allah, ketidakberdayaan kita, nangis-nangis kita di hadapan Allah. Mulai nanti malam kita usahakan menangis, ya, menangis, lembutkan hati kita. Orang yang salah satu ciri orang yang makbul ya, dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan, dia semakin mudah menangis. Ya, orang yang lembut hatinya itu mudah mengeluarkan air mata. Itu ulama-ulama soleh seperti itu. Ulama itu tidak ada ulama yang tidak mudah menangis. Adik kita aja dia akan mudah menangis. Dan itu ajaran Rasulullah. Sayyidina Umar itu yang gagah perkasa kayak gitu, kalau sudah dinasihati nangis dia. Sampai diceritakan ada bekas ini garis di sini saking banyaknya Umar menangis. Nah, jadi kalau kita ingin meniru orang-orang soleh, caranya itu adalah berusaha belajarlah menangis. Makanya Rasulullah bilang, kalau kamu baca Al-Quran, menangislah baca Al-Quran. Kalau tidak bisa menangis, maka pura-puralah menangis seolah-olah kamu menangis. Kenapa? Karena saking pentingnya. Karena menangis ini ibadah yang sangat luar biasa. Menangis ibadah, apalagi di saat kita berdoa, menangis di hadapan Allah. Itu tadi ibaratnya seperti itu. Anak kecil aja kalau dia sudah nangis, udah kita nggak ada nangis pasti kita kasih. Ini apalagi kita meminta kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kata Rasulullah, kalau seorang mengangkat tangannya seperti ini di hadapan Allah, maka Allah malu kalau orang itu pulang dalam keadaan tangan kosong. Itu yang kita minta sekarang, ya Allah, ini amalku cuma segini, ya Allah. Ini Ramadan sudah mau selesai, ya Allah. Minta itu yang banyak-banyak kita harus lakukan sekarang. Secara kemudian tentunya jangan cuma berdoa, ya Allah ini habis itu nyantai-nyantai lagi, bukan kayak gitu juga. Di saat kita sudah berdoa, kita kejar tadi ketertinggalan yang ada itu. Al-Quran kita kejar lebih banyak lagi, lebih serius lagi. Nah, kalau tadi hari-hari selama ini Ramadan ini kita mungkin baca 1 juz, ya mungkin hari ini usahakan 3 juz biar makin banyak porsi kita. Jadi itu yang kita lakukan, mengoptimalkannya, jadi perbanyak berdoa, kemudian paksakan diri lebih banyak lagi. Kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan ya, bagaimana contohnya ya, contoh pada masa sahabat saya sudah disampaikan tadi, bagaimana Sayyidina Utsman, bagaimana mereka di akhir Ramadan. Sayyidina Ali sendiri mengatakan kalau sudah mau akhir Ramadan, dia itu bilang seperti ini, ya Allah, Ramadan udah mau selesai, apakah saya ini dikabulkan oleh Allah atau saya ditolak? Nah, itu dan pada intinya itu akan kembali menyuruh kita untuk berdoa lagi. Ya Allah, ampunanmu yang kami harap, ya Allah. Ulama kita mengajarkan salah satu cara mengadu kepada Allah itu, Allahumma amilna bifadlik. Ya Allah, perlakukan kami dengan kemuliaan dan kemurahan-Mu. Wala tu'amilna biadlik. Jangan perlakukan kami dengan keadilan-Mu. Nah, gitu. Ya Allah, perlakukan kami, jangan kamu lihat kami, ya Allah. Jangan kamu lihat ini amal kami, jangan lihat, ya Allah. Tapi perlakukan kami karena Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha rahman. Engkau yang maha rahim, Engkau yang mengatakan saya lah yang maha memberi. Perlakukan kami dengan sifat-Mu yang agung dan mulia itu, ya Allah. Jangan perlakukan kami dengan apa yang kami perbuat ini, ya Allah. Kalau melihat amal, tidak ada amal kami, ya Allah. Kalau melihat dosa, inilah dosa semuanya kami, ya Allah. Kami akui sekarang dosa kami, ya Allah. Maka ya Allah, ini tersisa Ramadan 2 hari lagi. Tolong, ya Allah. Jadikan kami husnul khotimah di Ramadan ini. Nah, dan ya Allah, mohon juga, ya Allah, nanti Ramadan tahun depan, sampaikan, ya Allah. Kalau perlu Ramadan tahun depan di depan Ka'bah, ya Allah. Itu intinya. Kita doa terus banyak-banyak. Dan ini menunjukkan bahwa kita itu tidak berdaya. Semua kita ini adalah Allah nanti yang ini yang lengkapi. Dan doa yang kita selalu bacakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, kabulkanlah salatana, salat kami, wasiyamana, puasa kami, waruku'ana, ruku kami, sujud kami. Kemudian apa terakhir? Wa tammim taksirana, tammim, sempurnakan kekurangan kami. Lagi-lagi doa. Jadi mengoptimalkan akhir Ramadan ini, perbanyak berdoa. Kemudian doa tentu dibarengi dengan usaha yang lebih serius. Nah, dan terakhir ya, bagaimana agar kemenangan Ramadan ini bisa berbekas. Nah, inilah yang akan saya sampaikan. Ada banyak nasihat para ulama ya. Ada saya baca, ada yang mengatakan sampai 24 nih nasihatnya. Tapi saya ambil yang singkat saja, 10 nasihat ulama agar kita bisa istiqamah ba'da Ramadan. Nah, jadi yang paling berat sebenarnya dalam hidup itu istiqamah. Istiqamah. Nah, makanya Allah menjelaskan di 2 ayat yang berbeda. Pertama di surat Fussilat, kemudian di surat Al-Ahqaf. Tapi bunyi ayatnya hampir sama. Innalladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Apa janjinya Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka malaikat itu senantiasa turun kepada dia. Jadi agar cara kita ini kita selalu dekat dengan Allah itu harus istiqamah. Nah, dan istiqamah ini gimana caranya? Nah, ini yang kita ingin sampaikan. Ulama mengatakan minimal ada 10 cara ya, 10 nasihat agar kita bisa istiqamah ba'da Ramadan ini. Nah, alhamdulillah ya, Ramadan ini tiap malam kita tarawih.
Tarawih itu bahasa lainnya adalah qiyam. Qiyam. Nah, qiyamul lail itu ya. Berdiri di waktu malam untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah. Itu bukan cuma di bulan Ramadan. Nah, di luar Ramadan pun ada. Kita masih tetap bisa qiyam. Ya. Kan diajarkan dalam hadis itu, kalau kalian sudah salat Isya, kalau kalian yakin bahwa bangun nanti, maka sholatnya nanti aja, witirnya nanti aja. Tapi kalau kalian tidak merasa tidak akan bangun, maka jangan tidur sebelum sholat. Minimal 2 rakaat, tambah minimal witir 1 rakaat. Nah itu. Ini kan selama Ramadan ini kita sudah terlatih nih tiap malam. Bukan cuma 2 rakaat minimal ditutup witir 1 rakaat, tapi bahkan yang paling banyak ada 20. Bahkan kalau di Madinah itu bisa sampai 30 rakaat, 40 rakaat. Nah, ini kita sudah terbiasa nih selama ini. Maka yang biasa sudah kita lakukan ini istiqamah. Rasulullah mengatakan ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling Allah senangi adalah adawamuha, yang paling kontinu, yang terus menerus dilakukan. Wa in qalla, meskipun itu sedikit. Nah, ini cara menerjemahkannya seperti itu ya. Karena ada yang menerjemahkan ya, amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang sedikit, asal kontinu. Bukan kita terjemahkannya adalah adawamuha, yang paling kontinu, wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi yang dinilai adalah kontinunya. Kok banyak dan kontinu bagus. Tapi kalau tidak bisa banyak dan kontinu ya, yang penting kontinu meskipun itu sedikit. Jangan mengatakan yang paling disenangi oleh Allah itu yang sedikit. Enggak, kalau kita mengaca kepada Rasulullah itu ya, sekali sholat malam Rasulullah bisa 1 rakaat 6 juz beliau baca. Itu kan banyak. Dan Rasulullah besoknya salat malam lagi. Sama lagi, bengkak-bengkak lagi betisnya. Diceritakan oleh Bunda Aisyah. Nah, jadi yang menjadi penilai adalah kontinunya. Dan kontinu ini bukan sedikit bagus, banyak lebih bagus lagi. Imam Abu Hanifah itu ya. Imam Abu Hanifah salah satu ulama besar Imam Mazhab. Beliau mengatakan, saya ini 40 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat Isya. Nah, artinya apa? Beliau nggak tidur malam. Orang kan kalau tidur kan batal wudhunya. Jadi sepanjang malam itu beliau beribadah. Kalau nggak beribadah, beliau membaca. Beliau ini yang jelasnya dari waktu Isya itu. Sampai waktu subuh cuma 1 wudhu. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita, salah satu ajaran yang kita bisa istiqomahkan setelah Ramadan ini adalah menjaga wudhu. Nah, selama Ramadan kita harus terbiasa. Mau berbuka, sebelum buka udah siap-siap ini dengan wudhu kita. Nah, sampai nanti habis buka, habis makan baru sampai sholat maghrib, itu udah terbiasa kita. Nah, setelah nanti Ramadan ini itu harus dijaga juga keistiqomahnya. Nah, karena kita ini jangan menjadi Ramadhanian. Dulu guru kami di Mesir menasihati, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Apa itu kun rabbaniyan? Jadilah rabbani. Bukan jadi beli baju rabbani ya. Jadilah rabbani, jadilah hamba yang rabbani, yang artinya selalu bersandar kepada Allah, kepada Rabb, kepada Tuhan. Wala takun ramadhaniyan. Jangan menjadi Ramadhani. Ramadhani itu bagaimana? Dia cuma taat dan soleh di saat bulan Ramadan. Selesai Ramadan, balik lagi kayak biasa. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Nah, maka bagaimana caranya agar kita bisa betul-betul bisa istiqomah ya? Itu ada 10 cara yang diajarkan ulama. Yang pertama adalah awalan wa qabla kulli syai'. Yang pertama dan sebelum segala-galanya, lagi-lagi tadi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta doa lagi. Karena memang Allah sendiri bilang dalam sebuah hadis kudusi, Allah mengatakan, "Ya ibadi, wahai hambaku seluruhnya, kullukum dhallun." Kalian semua itu tersesat. Illa man hadaitu, kecuali yang saya berikan petunjuk. Fastahduni, maka minta petunjuk sama saya. Dan inti yang kita baca dalam sholat itu adalah minta petunjuk. Al-Fatihah itu tidak sah sholat kita kalau tidak membaca ihdinas siratal mustaqim. Apa permintaan di situ? Minta hidayah kepada Allah. Nah, jadi agar kita istiqomah, itu sholat tadi. Jadi ulama dulu itu, ya ulama dulu, 6 bulan persiapannya untuk mendapati bulan Ramadan. 6 bulan dia berdoa agar sampai kepada bulan Ramadan. Dan setelah itu 6 bulan selanjutnya itu dia akan merasakan efeknya bulan Ramadan. Jadi kenapa? Karena berkah dari doa-doanya. Kita berdoa sekarang ini, perbanyak doa, ya Allah, sampaikan Ramadan. Ya Allah, ini Ramadan sekarang saya sudah merasakan keimanan yang kuat. Saya sudah merasakan ini, dan sebagainya. Jangan biarkan kami tersesat jalan setelah ini. Banyakin doa dari sekarang, minta sama Allah dari sekarang. Masih banyak waktu-waktu mustajab yang kita bisa minta kepada Allah. Dan kita perbanyak apa yang kita inginkan selama 11 bulan ke depan, minta dari sekarang. Jadi cara pertama agar kita bisa istiqomah, berdoa. Minta sama Allah. Allah sendiri bilang, kalian itu sesat. Kalian nggak bisa jadi orang baik
Kalau saya nggak kasih petunjuk, maka minta sama saya, kata Allah. Ya, dan Allah sudah bilang tadi, saya itu dekat, setiap kamu berdoa saya terima. Kemudian yang kedua caranya adalah al-iksaru min mujalasati sholih. Memperbanyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, kalau di kantor kita mengenal ada teman kita, dia terkenal sebagai orang soleh, banyak-banyak kumpul sama dia. Ada orang yang sudah asal waktu sholat dia sudah datang di sana duluan. Nah, sudah ini dia udah paling ada di sana. Nah, dan tentunya kesolehan ini bukan hanya di saat kita ada di masjid. Ya, kesolehan itu dulu Sayyidina Umar bertanya sama seseorang. Jadi Khalifah Umar ini nanya sama seorang, kamu kenal nggak sama si Fulan? Orang ini mengatakan, oh saya kenal. Bagaimana si Fulan itu? Dia mengatakan, wih dia tuh rajin di masjid terus setiap hari. Dia pokoknya gini nih. Terus Umar mengatakan, kalau kamu mengatakan kenal, saya mau tanya. Yang pertama, kamu udah pernah melakukan perjalanan jauh nggak sama orang ini? Orang itu mengatakan, enggak pernah. Terus kamu pernah berurusan masalah duit nggak dengan ini orang? Nah, dia juga mengatakan enggak pernah. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, berarti kamu enggak kenal sama itu orang. Kalau cuma ukurannya adalah dia solehnya di masjid, maka itu belum bisa menjadi ukuran sepenuhnya. Ada dua ukuran lagi menurut Sayyidina Umar. Pertama, lakukan perjalanan jauh. Nah, kenapa? Karena orang kalau musafir itu perjalanan jauh, itu sifat aslinya akan keluar. Kalau dia suka marah, maka nanti kan musafir kan itu kita kadang capek, lelah. Kalau dia pelit, kelihatan tuh pelitnya nanti ketika perjalanan jauh. Ada makanan jadi simpan-simpan, nggak mau dibagi-bagi. Begitu singgah di warung, dia nggak mau, cuma dia yang mau ditraktir. Kelihatan semua itu sifat aslinya. Nah, kalau dia suka marah, kalau dia memang penyabar akan kelihatan. Nah, makanya kalau orang pergi haji, kalau memang dia orang suka marah di Indonesia, nanti nggak juga nanti ketika haji. Karena aku udah capek, udah lelah. Nah, makanya itu. Cara yang kedua adalah urusan duit. Nah, kalau dia sudah dalam urusan duitnya betul-betul menjaga agama, menjaga perintah Allah, itu berarti betul-betul orang soleh. Orang-orang seperti ini kita dekati. Tapi memang ya, biasanya orang yang kalau sudah menjaga di masjid itu, insya Allah yang lain jadi beres. Nah, kenapa? Karena dengan Allah saja dia taat, apalagi sama manusia. Nah, bisa dibalik. Kalau dengan Allah saja dia main-main, apalagi dengan kita. Dengan Tuhan Allah saya mau kasih dia mempermainkan, dia tidak serius, apalagi dengan kita. Jadi memang dikasihnya, yaitu kalau dia, Rasulullah sendiri bilang, kalau kamu menyaksikan orang, i'tadal masjid, bolak-balik ke masjid, fasyhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia orang beriman. Jadi cara yang kedua adalah perbanyak berkumpul dengan orang soleh. Cara menilai orang soleh ya tentunya dengan melihat bukan cuma sekali dua kali kita melakukan ketaatannya, tapi sudah makruf lah, orang-orang semua mengenal dia sebagai orang soleh. Itu kita dekat sama dia. Cara mengenal orang soleh itu adalah Rasulullah dalam Sayyidina Ali bilang, Imam Ali mengatakan kalau kamu mau melihat orang soleh itu salah satu caranya adalah kalau kamu melihat ke dia bertambah imanmu. Jadi ada memang orang itu kalau ngelihat dia saja kita langsung, ya Allah banyaknya dosaku, kapan saya bisa jadi seperti orang ini? Itu caranya. Ini cara untuk melihat orang soleh. Kemudian kalau dia bicara, zakarakum billah. Kata-katanya itu kita membuat kita ingat kepada Allah. Ya, jadi melihat dia saja itu kita sudah merasa, ya Allah ini banyak betul dosa saya ini. Nah, udah dia ngomong, kita makin takut kepada Allah, takut kepada akhirat. Nah, itu gitu kita datangi orang seperti itu. Sering banyak berkumpul sama dia. Nah, karena memang di dunia ini ada orang-orang ketika kita bertemu, kita bukannya malah tambah beriman, tambah keras hati ini. Nah, makanya carilah betul-betul orang yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, orang-orang soleh tadi. Karena dalam istilah agama kita itu as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Apa itu sahabat itu sahib, menarik. Nah, kalau kita istilah kerennya, kalau kita berteman dengan tukang besi, ya minimal kita kepercikan bau dari besi itu ya. Kalau kita penjual minyak wangi nggak dikasih, tapi kita cium bau harum. Nah itu ya. Cara kedua. Cara yang ketiga adalah yang berteman dengan orang soleh tadi ini termasuk pertemanan kita di Facebook, di media sosial. Nah, kita kalau sekarang ini belum memfollow semua ustadz-ustadz tuh, orang-orang soleh yang sering memberikan nasihat, itu semua sekarang harus follow sekarang. Nah, jadi agar ketika kita buka, yang muncul itu adalah nasihat mereka. Kalau yang kita follow itu adalah teman-teman tidak jelas, yang ketika dia posting adalah postingan inilah, itulah, itu akan mempengaruhi kita semua. Jadi yang kita posting itu adalah orang-orang soleh-soleh dulu semua, kita perbanyak. Kita ikuti di media sosial kita, agar setiap kita buka, kita kan sering buka media sosial ini. Nah, dan termasuk bergabung di grup-grup yang orang-orang soleh di sana. Ada grup namanya grup Podoj, Wang Day Wan Jus. Itu akan mengingatkan kita untuk selalu baca Al-Quran. Ada dulu grup kutub, ya, untuk mengingatkan selalu salat tahajud tiap malam. Itu maksudnya itu. Jadi sekarang kan pertemanan itu bukan cuma pertemanan di dalam dunia nyata, tapi di dunia maya. Dan terkadang kita ini pertemanan kita di dunia maya itu lebih besar. Termasuk diantaranya adalah pertemanan kita di dunia maya itu diseleksi.
Jangan semua yang mengantarkan kita kepada keburukan, ada semua teman-teman kita di situ. Karena ini akan membuat kita tidak bisa istiqomah. Bagaimana mau istiqomah? Kita mau taat, pas dilihat postingannya dia, kita jadi lupa dosa lagi, maksiat lagi. Nah, kemudian selanjutnya adalah at-ta'aruf ala siyaris sholihin. Membaca kisah orang-orang soleh terdahulu. Nah, karena ini saya mau sampaikan. Ada orang-orang di antara manusia itu, walaupun dia sudah meninggal ratusan tahun, namun begitu mendengar kisahnya, iman kita bertambah banyak. Nah, sebaliknya ada orang, dia sudah masih hidup di depan kita, tapi kalau ngelihat dia, iman kita menjadi menurun drastis. Nah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti itu. Jadi caranya adalah mengetahui sejarahnya orang soleh terdahulu. Tadi berteman dengan orang soleh, sekarang membaca sejarah orang soleh terdahulu. Orang-orang yang sudah meninggal. Nah, kenapa? Karena orang yang sudah meninggal ini, itu sudah aman. Adapun orang-orang soleh yang kita lihat sekarang dia soleh ini, belum tentu dia nanti selama-lamanya akan soleh. Nah, jadi yang soleh ini kita dekati untuk mempengaruhi kita saat ini. Adapun untuk menjadi pedoman hidup kita selama-lamanya, kita melihat orang-orang yang sudah mati. Orang yang sudah kesolehannya sudah diakui dan dia sudah meninggal, agar kita bisa meninggal sebagaimana meninggalnya mereka. Dan akan menghidupkan hati-hati kita. Kemudian selanjutnya, memperbanyak mendengar nasihat-nasihat. Nah, inilah tadi saya maksudkan. Kita sering ikut majelis taklim seperti ini, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama. Itu kan sekarang kita punya kuota. Terkadang kuota kita habis untuk hal-hal yang sia-sia, sayang sekali. Maka biarkan kuota kita habis untuk mendengarkan nasihat daripada guru-guru kita. Dari para ulama-ulama, orang-orang soleh kita. Kemudian yang kelima, bersungguh-sungguh menjalankan yang ibadah yang wajib. Ini yang akan membuat kita istiqamah. Itulah sebabnya ya, kenapa sholat itu 5 waktu. Karena agar kita ini terus berada dalam kondisi yang stabil. Gitu ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, saya percepat, kita memperbanyak ibadah yang sunnah. Selama ini kita sudah biasa ibadah sunnah. Minimal nanti itu ibadah yang mengiringi sholat wajib tadi. Ibadah yang mengiringi yang wajib-wajib. Sholat sunnah subuh 2 rakaat. Ya. Sebelum duhur 4 rakaat. Jadi sunnahnya itu sebelum duhur 4 rakaat. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Yang paling berat itu sebenarnya sebelum duhur, apalagi kita yang bekerja ini. Yang bekerja ya, terkadang juga. Nah, kalau sebelum duhur 4 rakaat ini kita mau mengamalkan, ternyata tidak bisa, maka kita bisa ganti setelah sholat duhur. Jadi setelah sholat duhur, sholat sunat 2 rakaat, tapi niatkan sebagai pengganti sebelum duhur. Bisa seperti itu. Jadi jumlahnya semuanya 12 rakaat. Minimal yang 12 rakaatnya jangan tertinggal. Janjinya Rasulullah, siapa yang sholat 12 rakaat, dijaga ini 12 rakaat, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Nah, seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, mulailah untuk menghafal Al-Quran. Jadi salah satu cara istiqomah itu kita hafal ini Al-Quran dikit-dikit. Ya, karena dengan menghafalkan ayat Allah itu kita akan selalu teringat akan nasihat-nasihat dari Allah. Kata ulama, kalau kamu ingin mendengar bagaimana maunya Allah sama kamu, Allah itu mau apa kepada kamu, bacalah Al-Quran. Nah, agar kita lebih betul-betul tahu keinginan Allah kepada kita, hafalkanlah ini Al-Quran. Ya, satu ayat satu hari, berapa ayat satu hari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, dan yang kita sudah hafal ini baca dalam sholat. Cara untuk menjaga hafalan adalah membacanya dalam sholat. Kalau kita baca 3 ayat per hari, setiap kita sholat kita baca itu, maka insya Allah tidak akan lupa lagi. Kemudian memperbanyak berzikir. Nah, dan zikir ini cara yang paling mudah dilakukan. Kalau tadi baca Al-Quran, itu mesti bawa Al-Quran kemana-mana. Zikir ini nggak perlu. Nah, makanya saya sarankan setiap kita ini, itu beli tasbih yang kecil. Kan bisa dikantongi. Begitu nyari uang di kantong, kesentuh tasbihnya. Teringat, astagfirullah, berzikir. Nyari duit ternyata tidak ada duitnya dalam, tapi ada tasbih. Nah, akhirnya kita tidak kehilangan kesempatan baca. Karena orang kalau melihat tasbih, dia itu pasti ingat Allah. Nggak mungkin orang melihat tasbih yang diingat nasi goreng. Pasti ingatnya mau berzikir. Jadi kantongilah di mana-mana. Di mobil kita letakkan tasbih kita. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Membiasakan diri berzikir. Karena zikir ini akan membuat kita bisa istiqomah. Kemudian menjauhkan sejauh-jauhnya dari hal-hal yang bisa merusak hati. Apa yang merusak hati? Yang pertama adalah dosa itu, dosa. Kenapa kita tidak bisa istiqomah? Karena ada dosa yang menghalangi kita untuk taat. Nah, Sayyidina Utsman mengatakan, kalau memang hatimu bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang untuk baca Al-Quran. Selalu mau baca Quran. Kenapa kita begitu mau salat sunnah, malas rasanya? Karena ada kotoran dalam hati kita. Ibarat kata ya, kita mau minyak dengan air tidak bisa ketemu. Nah, dosa dengan ketaatan tidak bisa ketemu. Jadi bersihkan dulu dosanya dan jauhi betul-betul dosa ini. Termasuk yang merusak hati itu berlebih-lebihan dalam perkara yang dibolehkan. Ya, sesuatu yang boleh dilakukan. Tapi kebanyakan makan itu boleh. Tapi kalau kebanyakan makan itu yang bikin kita malas ibadah. Tidur itu boleh. Tapi kalau kebanyakan tidur itu yang akan bikin kita malas. Malas ibadah dan tentu malas kerja juga.
Kalau kebanyakan malam itu juga. Nah, termasuk adalah hal yang boleh, pegang HP itu boleh, melihat HP itu boleh. Tapi kalau sepanjang hari ngelihat HP aja kerjanya, itu yang akan bikin kita rusak hati kita. Nah, jadi al-fudul fil mubahat. Berlebih-lebihan dalam hal lain dibolehkan, itu juga merusak hati. Jadi dibolehkan tapi jangan keterlaluan, jangan terlalu banyak karena akan merusak hati kita. Kemudian yang ke-10 terakhir, segera bertaubat. Nah, jadi yang terakhir adalah minta ampun sama Allah, dan lagi-lagi tadi ini adalah bagian dari doa juga. Kita minta ampun sama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita sehingga memudahkan kita untuk istiqamah menghadapi 11 bulan ke depan ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Insyaallah tadi kita bisa sempurnakan dalam tanya jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wallahul musta'an wal istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ahsanur. Jadi luar biasa bahwa beliau intinya agar agar 2 hari terakhir ini Ramadan kita manfaatkan secara optimal sehingga dapat meraih kemenangan. Intinya banyaklah berdoa. Ya, dan katanya sahabat juga menangis ya. Tapi di BPK Kaltim ini kami insya Allah Pak Ustadz sudah mulai belajar menangis. Karena Lebaran ini sudah jauh dari keluarga. Jadi kami semua di sini ya Lebaran hanya dengan teman-teman yang di Samarinda. Ya. Ini kami ingin menyapa ini kepada Prof. Barullah Akbar, selamat bergabung. Pak Samsudin, ada juga Pak Arman Sifa, Pak Toha Arafat, Pak Hari Wibowo dan Ibu Nopi Rawati, selamat bergabung dalam kajian ini. Sebelum kita ke pertanyaan Pak Ustadz, ada banyak pertanyaan ini. Mungkin beberapa saya coba ringkas, mungkin 1-2 dulu. Jadi ada pertanyaan dari Mana Suryana, dia menanyakan tanda-tanda khusus seseorang meraih kemenangan. Nah, ini apa dan amalan utamanya apa? Saya 2 pertanyaan dulu dengan Pak Mamat Rahmat. Kalau kita ibadah, ini pertanyaan Pak Mamat. Ini termasuk puasa, yang utama itu takut atau kita cinta kepada Allah? Nah, itu. Mungkin 2 itu dulu Pak Ustadz sebelum kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ya, silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, apa ciri-cirinya kalau kita ini diterima ibadah kita ya? Apa ciri-cirinya bahwa kita ini berhasil dalam beribadah, bahwa kita sukses. Meraih kemenangan. Ya. Kita dianggap meraih kemenangan. Jadi kita dikatakan meraih kemenangan itu di dalam bulan Ramadan ini. Kalau setelah Ramadan ini kita semakin baik. Atau minimal semakin dia bisa continue ya. Jadi istilah ulama itu ketaatan melahirkan ketaatan baru. Jadi kita selama ini sudah banyak melakukan ketaatan, maka mesti ada sesuatu yang baru yang bertambah dari kita. Kalau dulunya dia masih jarang sholat sunat, sekarang ada yang bertambah nih setelah Ramadan. Nah, makanya ada ulama yang menasihati begitu mau masuk Ramadan, di bulan Ramadan ini, itu bikin target, itu usah banyak-banyak targetnya. Anggaplah bikin 5 target saja, tapi 5 ini kita betul-betul biasakan dalam diri kita, sehingga begitu akhir Ramadan, itu sudah menjadi kebiasaan yang susah kita tinggalkan. Anggaplah tadi, selama Ramadan ini kan kita sudah terbiasa nih, asal jam 3 malam sudah bangun. Jam 4 paling lambat kita sudah bangun. Nah, di luar Ramadan kalau kita mau dikatakan bahwa kita berhasil dan sukses, itu tadi, kita masih tetap bisa bangun tuh di malam-malam seperti itu. Nah, tapi ingat, itu kenapa kita biasanya begitu sudah Ramadan sudah tidak bisa lagi, karena itu tadi ada dosa yang jadi di Ramadan ini kenapa kita bisa mudah beribadah, karena di Ramadan ini itu setan dibelenggu. Nah, maka yang kita lawan itu tinggal satu, nafsu kita aja. Nah, nanti begitu keluar Ramadan nanti itu setan kembali lagi beroperasi. Nah, dan tapi ingat, kerjanya setan itu cuma mengiming-imingi, cuma menggoda-goda, ayo. Nah, setelah nanti itu, setelah mengiming-imingi,
Kalau nafsu kita bersih, itu tidak bisa dilawan. Setan tidak bisa menjerumuskan kita. Nah, makanya ada yang bertanya, kenapa di bulan Ramadan masih ada orang bikin dosa, padahal setan sudah dibelenggu. Karena memang nafsu yang kotor, masih ada nafsunya yang kotor, ya. Masih ada nafsunya yang tidak bersih. Inilah yang tidak bisa dia lawan. Nah, jadi tujuannya bulan Ramadan itu datang untuk membuat nafsu kita ini tunduk. Dan untuk menundukkan nafsu itu, cara paling bagus diajarkan oleh Allah itu dengan membuat dia lapar. Nah, jadi makanya nanti ketika Ramadan ini, setelah Ramadan, itu kita masih disuruh puasa 6 Syawal lagi. Kenapa? Karena Allah mau ingatkan, kemarin kan kamu sudah rasakan gimana enaknya kalau nafsu tidak sudah bisa dikontrol. Sekarang lapar lagi kamu. Makanya ulama mengajarkannya. Meskipun tadi saya sudah sampaikan bahwa yang merusak hati itu hal-hal yang boleh tapi berlebihan. Makan itu boleh. Tapi kalau berlebihan, makanya itu yang bikin kita susah beribadah. Nah, kalau sudah kita kenyang, otomatis syahwat kita meningkat. Syahwat meningkat, otomatis itu kesana kemari pikiran sudah bertambah. Nah, jadi cara praktisnya, mulai dari sekarang kita belajar mengontrol makanan kita. Kontrol makanan kita, istilah kata ulama, Rasulullah mengatakan, sulusul lita'ami, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Nah, ada hadis yang terkenal, itu bukan hadis sebenarnya. Kami ini kaum yang tidak makan kecuali lapar, dan berhenti sebelum kenyang. Tapi ini benar, nasihat ini benar. Kalau memang kita ingin betul-betul dekat sama Allah, maka berusahakan untuk jangan sampai selalu kenyang. Berlapar-lapar. Itu akan membuat kita bisa istiqamah. Orang bisa mudah bangun malam itu kalau dia perutnya kosong. Tapi kalau kekenyangan dia bisa bangun malam. Nah, kemudian itu masalah ini yang kita lihat. Ada yang tidak terlihat, itu dosa tadi itu. Makanya setelah Ramadan ini, agar kita bisa istiqamah, dan betul-betul dia katakan menang, jaga betul jangan sampai bikin dosa. Ada ulama bilang, tugas pertama kita setelah bulan Ramadan adalah gaddul basar, menjaga pandangan. Kenapa? Karena kan kalau Idul Fitri itu, saya merasakan dulu di Mesir, ketika di Mesir. Itu kan orang-orang Idul Fitri itu kan semuanya disuruh keluar sama Rasulullah. Yang haid pun pergi, yang ini pun semuanya disuruh keluar. Nah, di situ kalau dulu saya ingat, kalau udah bulan hari Lebaran itu, orang-orang yang tidak pernah saya lihat semua itu. Nah, ini orang di mana orang ini selama ini nggak pernah kelihatan, tapi jadi terlihat semua. Termasuk yang wanita-wanitanya keluar semua. Nah, makanya penasihat para ulama, yang paling pertama harus kita jaga setelah Lebaran adalah menjaga pandangan kita. Nah, karena ternyata sumber dosa itu adalah dari pandangan. Jadi bagaimana caranya menilai bahwa kita betul berhasil, bahwa kita sudah berusaha meninggalkan semua keburukan selama ini dan berusaha menambah kebaikan-kebaikan. Itu tandanya. Nah, kalau di haji itu ada jelas hadisnya Rasulullah bilang, tanda bahwa hajinya orang makbul itu adalah tibil kalam wa it'amut ta'am. Kata-katanya bagus dan ngasih makan. Nah, jadi orang kalau salah satu ciri bahwa kita juga berhasil dalam kebaikan, menang dalam Ramadan ini, mulai kata-kata kita ini terkontrol. Tidak sembarang bicara lagi. Nah, kemudian suka mudah memberi makan. Kenapa? Karena kita udah belajar di bulan Ramadan ini. Coba di bulan Ramadan ini ya, itu kita lapar, kita haus. Tapi ingat, selapar-laparnya kita, sehaus-hausnya kita, azan maghrib berkumandang, hilang lapar, hilang haus. Tapi ingat, ada orang, dia lapar, dia haus, tapi dia tidak tahu kapan itu lapar berakhir, kapan itu haus berakhir. Nah, ini Ramadan mengajarkan kita untuk itu tadi. Pertama, kita jaga kata-kata kita setelah Ramadan ini, tandanya bahwa kita diterima, keburukan kita semakin berkurang, dan kebaikan kita semakin meningkat. Itu tanda yang paling utama bisa dilihat. Kalau ternyata sama aja, kita yang sebelum Ramadan ini, kemudian setelah Ramadan itu juga, itu berarti bahwa kita belum menang. Karena imannya tidak bertambah. Jadi ciri utamanya ya itu tadi, bisa jadi dengan kata-kata sudah semakin bagus, perangannya sudah semakin bagus, kemudian suka memberi, suka berbagi. Itu tanda bahwa kita menang di bulan Ramadan ini. Mungkin seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, apa? Tadi pertanyaan kedua tadi apa ya? Yang kedua tadi, kalau dia beribadah, termasuk puasa, itu takut atau cinta kepada Allah? Oh ya. Jadi gini ya, kita ini ada dikenal dengan al-khauf war raja. Kita di satu sisi kita takut dan di satu sisi kita ar-raja, mengharap kepada Allah. Jadi kedua-duanya harus ada. Kedua-duanya harus ada. Kita di dalam surat Al-Anbiya diceritakan bahwa Nabi Zakaria itu, kenapa Allah akhirnya kabulkan doanya setelah lama dia meminta sampai 80 tahun. Sudah beruban semua rambutnya. Istrinya yang tadinya waktu mudanya sudah diponis mandul, tapi akhirnya punya anak. Itu Allah mengatakan, yada'unana ragaban wa rahaban. Karena Nabi Zakaria ini selama ini berdoa kepada saya karena ragaban, karena dipenuhi rasa cinta, kemudian warahaban, dan rasa takut. Jadi memang harus dua-duanya ada.
Nah, karena kalau kita ini hanya ada rasa takutnya, itu akan membuat kita ibadahnya itu tidak bisa istiqomah. Jadi dua-duanya kita akan istiqomah jadinya. Jadi satu sisi kita melakukannya karena rasa takut kepada Allah, di satu sisi karena kita cinta kepada Allah. Itu kan kenapa coba kita masuk ke kamar, apa yang menghalangi kita untuk ini? Untuk tidak makan. Kan bisa aja kita makan karena ada rasa takut. Nah, kemudian dari rasa takut ini akhirnya membuat kita semakin cinta kepada Allah. Jadi memang diawali dari rasa takut, kemudian nanti sampai kepada yang cinta tadi. Bahwa kita ini melakukannya semua karena betul-betul saya mencintai. Sama lah dalam kehidupan suami istri ya. Ini contoh kecilnya. Awalnya kita ini, jadi dulu nasihat Ustaz saya, kalau kamu menikah, jangan karena cinta, tapi karena beriman kepada Allah. Nanti cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Ada postingan tadi saya sampai nangis itu. Jadi dalam Al-Quran itu, Allah menceritakan bahwa hubungan berkeluarga itu awalnya karena ada ketertarikan. Kemudian nanti pada ujungnya adalah rahmat. Allah menceritakan mawaddah wa rahmat. Jadi awalnya karena ketertarikan, kemudian muncul rahmat. Kenapa ada orang, kita melihat ini, orang tua ini, yang sudah nenek ini sudah kaki, tapi kok sangat romantis betul. Itu karena sudah lahir rasa cinta. Nah, cinta ini tidak akan bisa tumbuh kalau tidak ada hubungan yang hubungan yang berkesinambungan. Kita bisa cinta sama Allah kalau kita itu sudah tertatih-tatih. Jadi awalnya kita ini karena takut, kita sholat karena takut. Tapi lama-kelamaan kita sudah merasakan pahit manisnya, asam garamnya berhubungan dengan Allah. Itu akhirnya kita akan cinta. Bukan lagi karena iming-iming surga, bukan lagi karena iming-iming, tapi karena memang betul-betul karena Engkau ya Allah. Saya lakukan semua ini karena Engkau. Tapi diawali dari rasa takut dulu memang. Jadi kedua-duanya harus kita tumbuhkan. Kita awalnya memang rasa takut, tapi jangan sampai melupakan bahwa tujuan terakhir kita itu adalah agar bagaimana kita cinta sama Allah. Nah, tapi kalau mau mengejar cinta, nggak mungkin. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Kita mencintai sesuatu kan yang terlihat di hadapan kita. Nah, maka dimulailah dengan rasa takut. Nah, dengan rasa takut ini, insya Allah lambat laun kita akan berpindah menjadi cinta. Jadi berpuasa semuanya itu jalan beriringan. Nah, nanti pada akhirnya yang tertinggal adalah cintanya saja. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Pak Ustadz, ini saya gabung saja mengingat waktu sebelum Pak Ustadz tutup dengan doa. Ya. Jadi pertanyaan pertama ini jadi dari Pak Haris, dia ini pertanyaannya adalah malu untuk berdoa. Jadi kalau berdoa itu dianggap tidak bersyukur. Intinya demikian pertanyaan. Yang kedua dari Bu Andi Pajriah, ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Terus yang ketiga ada pertanyaan dari EPP, perempuan berhalangan tuh amalannya apa sebagai penggantinya? Kan dilarang melakukan ibadah yang lain. Ya, silakan Pak Ustaz. Oke, baik. Yang pertama, malu berdoa. Justru ya, Allah itu benci kalau ada hamba tidak mau berdoa. Allah sudah bilang, antumul fuqara'u ilallah. Wahai kalian semua manusia, kalian itu semua fakir. Miskin kepada Allah. Butuh betul kepada Allah. Wallahu al-ghani. Yang tidak butuh itu adalah Allah. Sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita, setinggi-tingginya kedudukan kita, kita itu butuh sama Allah. Siapa orang yang tidak butuh sama Allah? Nah, makanya Allah marah kalau ada orang tidak mau berdoa. Ada riwayat ini Mas pernah ada mengatakan riwayatnya tidak sahih ya, artinya tapi maknanya sangat luar biasa. Itu katanya Qorun itu ketika dia ini kan Qorun itu sepupunya Nabi Musa, ada hubungan keluarga dengan Nabi Musa. Qorun itu akhirnya jadi kaya raya dan sombongnya luar biasa setelah dia kaya raya. Begitu dia ditenggelamkan itu hartanya di balik itu istananya, dia manggil Musa. Nah, kemudian Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat, itu Qorun, andaikan dia panggil namaku, saya maafkan seluruh kesalahannya dan dosa-dosanya. Saya maafkan dosa-dosanya, andaikan dia menyebut namaku sekali aja, saya maafkan dia. Masalahnya dia manggil Musa, tolong Musa. Seperti itu. Jadi artinya apa? Allah itu senang kalau namanya kita panggil. Bahkan ada dalam riwayat, ada orang sudah berdoa berkali-kali tidak diterima doanya. Apa ternyata rahasianya? Allah bilang, saya senang mendengar suara hamba-Ku. Saya tidak mau mengasihkan, saya tidak ingin kalau saya kasih, dia berhenti memanggil saya. Nah, jadi sebenarnya kebahagiaan berdoa itu bukan karena diberikan keinginan kita, karena ada, rasakan, berdoa sampai kita, itu ada kenikmatan sendiri memohon-mohon sama Allah. Di saat kita tidak punya apa-apa lagi dan kita minta sama Allah.
Di saat kita dirundung masalah. Makanya Allah kasih kita masalah itu. Sebenarnya masalah itu dikasih kita. Ini pekerjaan numpuk banyak, tugas begini-begini. Harus diselesaikan, harus dikerjakan. Agar kita mengatakan, ya Allah saya nggak sanggup ini ya Allah. Engkau yang Maha Kuasa, selesaikan ya Allah. Nah, jadi berdoa itu karena Allah ingin kita kembali sama Dia. Jangan mengatakan bahwa kita ini. Orang yang, ini kan berdoa Allah yang suruh. Nah, jadi kalaupun kita mau mengatakan ya Allah, sebenarnya kalau mau, jadi kita jangan menyamakan ini Allah dengan manusia. Manusia kalau kita punya salah sama dia, kita tentu malu takut datang sama dia. Allah kalau kita punya salah, justru Allah senang kalau kita datang sama dia. Nah, jadi ini repotnya kita karena kita menyamakan Allah ini dengan manusia. Manusia kalau dimintai terus, kita jengkel. Ini minta-minta terus. Itu manusia. Ini Allah. Allah itu justru marah kalau nggak dimintai. Nah, jadi habis kita bikin dosa besar nih. Justru Allah mau kita mengatakan, ya Allah dosa lagi saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Gitu. Allah senang betul kalau kita kayak gitu. Ya, tapi jangan sengaja. Kalau begitu berarti besok saya dosa. Yang penting kayak ada cerita teman-teman yang tinggal di Mekah itu. Nggak apa-apa, gampang. Habis ini kita pergi umroh dia itu mempermainkan Allah namanya itu. Maksudnya itu adalah kita ini udah berusaha meninggalkan, ternyata dosa lagi. Nah itu mintalah sama Allah. Jadi ada yang bertanya, di mana saya ini dikit-dikit dosa. Kata beliau, kamu punya baju kan? Baju kalau kotor dicuci kan? Sama lah seperti itu. Dosa, doa lagi, doa terus. Allah ini justru marah kalau kita tidak mau berdoa. Jangan malu berdoa. Nabi Adam kan berdosa kan? Tapi Nabi Adam gara-gara dia berdoa mengakui salahnya sama Allah, akhirnya masuk lagi di surga. Apa bedanya sama iblis? Iblis ini berdosa, dia merasa sombong. Nggak perlu lagi, akhirnya masuk neraka. Nah, jadi kita tinggal milih. Kita ini walaupun berlumur dosa, justru karena kita lumur dosa, kita minta sama Allah, doa sama Allah. Jadi seperti itu. Jadi ingat, kita ini sedang berhubungan dengan Allah. Bukan berhubungan dengan manusia yang tukang marah, yang tukang. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Semakin mengangkat tangan, itu yang tadi saya sampaikan. Begitu kita beginikan tangan kita, Allah senangnya luar biasa. Apalagi kalau sudah disebut namanya. Tadi ingat kisah tadi. Andai kan Qarun dia bilang, ya Allah, tidak jadi itu dibalik itu hartanya sampai dia mungkin bisa menjadi dia husnul khotim. Tapi karena dia tidak menyebut itu, ada yang bilang itu malaikat, dia tutup mulutnya pakai ini, pakai pasir. Sampai dia tidak, karena saking jengkelnya malaikat sama dia. Itu cara yang kedua. Apa tadi pertanyaan kedua? Lupa saya. Yang kedua, ciri orang bertakwa. Ciri orang bertakwa. Sebenarnya kalau kita baca Al-Quran sangat banyak cirinya. Di surat Ali Imran disebutkan, di surat Al-Baqarah sudah disebutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna shalah, hudal lil muttaqin. Nah, tapi saya meringkas, intinya orang yang bertakwa itu adalah yang pertama tidak berani bikin dosa. Gitu. Jadi kalau mulai bahwa orang ini bertakwa tidak berani lagi bikin dosa. Jadi setelah Ramadan ini jangan lagi mau berani. Dan tidak berani bikin dosa itu bukan di berbagai keadaan. Apakah dia di saat dia sendiri atau di saat dia di depan orang banyak. Nah, itu jadi ciri utama orang bertakwa itu tidak mau lagi bikin dosa. Kalau kita masih berani berbuat dosa di saat sendiri, berarti takwanya masih lemah. Karena namanya takwa itu kan perlindungan. Nah, takwa itu wiqayah, melindungi. Melindungi dari apa? Melindungi dari hal yang dimurkai oleh Allah. Kemudian melakukan semua ketaatan. Nah, karena kan kalau meninggalkan ketaatan berarti berdosa. Nah, kemudian memperbanyak amal sunnah. Itu intinya. Jadi kalau mau ditanya, ciri kesimpulan dari semua tanda-tanda ciri orang bertakwa disebutkan dalam Al-Quran itu 3 kesimpulannya. Pertama, jangan sekali-kali melakukan dosa, kemudian lakukan semua ketaatan, kemudian perbanyak amalan sunnah. Itu cirinya. Terus yang selanjutnya? Yang selanjutnya, terakhir Pak Ustadz, kalau perempuan berhalangan, ya haid. Nah ini bagaimana amalannya? Jadi bagi perempuan yang berhalangan, itu bisa tetap berzikir. Bisa tetap berzikir. Ya, berzikir. Zikir banyak, baca salawat, istighfar. Termasuk zikir itu berdoa. Ulang-ulang terus doa. Jadi kita ini sambil duduk biasanya jam segini kita ngaji. Sekarang kita bisa ngaji. Nggak bisa baca Quran karena lagi berhalangan. Minta ya Allah, ini begini. Itu apa istilahnya? Kita curhat, ngadu sama Allah, ya Allah. Kita itu memperlakukan Allah seperti teman dekat kita. Nah, kita ini kenapa banyak masalah kita ini? Karena kita itu setiap ada masalah, curhatnya sama orang-orang. Lupa curhat sama Allah. Nah, coba kalau ada masalah ini, mulai dari sekarang kita belajar. Setiap dapat masalah, sebelum ngomong ke siapa-siapa, ngomongnya sama Allah dulu. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Di saat kita berhalangan, kan kita nggak bisa sholat, nggak boleh menyentuh Al-Quran, nggak boleh baca Al-Quran. Yang kita lakukan adalah berzikir dan belajar untuk mengadu sama Allah. Ngobrol sama Allah. Ya Allah, itu betapa baiknya Engkau, ya Allah. Dulu saya sebelum menikah, saya itu nggak punya apa-apa. Sekarang saya sudah punya ini, ya Allah. Ini semua dari nikmat dari Engkau, ya Allah.
Nah, seperti itu cara kita. Jadi apa yang kita lihat itu selalu dihubungkan kepada Allah, dihubungkan kepada Allah. Jadi ibadahnya orang yang haid itu adalah berzikir. Berzikir, termasuk berzikir dan berdoa. Jadi berzikir, berdoa, kemudian banyak yang lain ya. Apalah pokoknya sepanjang hari itu jangan lepas deh. Makanya saya bilang tadi, ini pegang tasbih terus ya, ada tasbih lagi kita. Kalau ada tasbih akan membuat kita selalu teringat. Kalau kita itu belajar sama guru, ada guru ya menyarankan kalau kamu mau belajar sama syaratnya satu, setiap hari jangan lepas zikir umpamanya la ilaha illallah 1000 kali. Nah, kita bisa bikin coba dari sekarang kita latihan nih, bikin target. Hari ini saya harus zikir la ilaha illallah 1000. Nah, bagaimana caranya itu tadi dihitung, dilihat, dihitung. Nah, nanti kalau sudah terbiasa nggak perlu pakai itu pun otomatis itu jalan sendiri mulut kita. Ada guru kami di Mesir itu. Beliau sambil ceramah kayak gini tasbihnya goyang-goyang. Saya itu kok bisa gerak-gerak tasbihnya itu. Nah, ternyata ada namanya zikir hati. Nah, zikir hati ini jadi sambil dia ngomong itu hatinya bisa ini. Itu gimana caranya Ustaz? Ada Allah akan bimbing orang caranya, tapi syaratnya adalah biasakan dulu lidahnya. Nah, bagaimana caranya dilatih? Makanya ada guru mengatakan kalau kamu belajar sama saya, syaratnya satu, harus zikir setiap hari selama sekian hari ya. La ilaha illallah sekian ribu. Nah, nanti kalau sudah berhasil datang sama saya ajarkan lagi ilmu baru. Nah, seperti itu. Jadi zikir ini dan Al-Quran sendiri bilang, semua ibadah dalam Al-Quran itu kalau kita baca, itu tidak ada tambahan kata banyak, kecuali satu, ibadah berzikir. Setiap kita ada perintah zikir dalam Al-Quran, pasti ada di belakangnya tambahan kalimat kasiran. Ya, berzikirlah engkau kepada Allah dengan zikir yang banyak. Karena zikir itu baru bisa ampuh kalau banyak. Ibaratnya zikir itu kita biji beras. Biji beras kalau 3 butir, 4 butir, nggak kenyang kita. Tapi kalau 1 liter, dimasukkan ke dalam ditambah air baru kita kenyang. Zikir seperti itu. Jadi ibadahnya orang yang berhalangnya adalah memperbanyak. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah, kata Rasulullah. Senantiasa lidahmu basah karena menyebut nama Allah. Allah, Allah. La ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina. Apa saja. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah bilang ada 2 kata yang sangat ringan di lidah, tapi menjadi berat di timbangan nanti. Dan sangat disayangi oleh Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Nah, Rasulullah juga bilang, barang siapa yang mengatakan subhanallah, maka dia ditanamkan pohon kurma di surga. Subhanallah, mudah sekali kan, sebentar sekali diucapkan. Subhanallah. Tapi kenapa susah? Karena kita tidak biasa. Bagaimana cara membiasakannya? Bikin target. Hari ini saya harus. Nah, nanti menjelang tidur hitung. Targetnya saya nyampe nggak ya? Hari ini saya udah baca selawat nggak ya? Dan itu diajarkan sama anak-anak kita. Saya di rumah anak itu kalau punya keinginan saya tanya, udah baca selawat berapa kali hari ini? Udah berapa zikir hari ini? Udah berapa kali? Nah, belum Abi. Baca dulu baru saya kasih apa mau. Kalau kita nyuruh anak-anak kayak gitu, otomatis kita harus nyontohkan. Ada seorang ulama, ini terakhir penutup kisahnya. Ada seorang ulama ya. Ditanya, kenapa sih kamu bisa jadi ulama? Kata dia, gimana saya nggak jadi ulama? Saya mau ajak bapak saya, dia lagi sholat. Mau ajak ibu saya, dia lagi ngaji. Mau ajak kakak saya, dia lagi. Pokoknya kami di rumah itu, akhirnya saya terpaksa jadi ulama karena lingkungan rumah itu orang-orang baik semua. Nah, tentunya kita ini sebagai orang tua bisa mencontohkan untuk anak kita. Kita mulai dari sekarang. Orang tua mesti mencontohkan dan itu sangat mudah berzikir. Saya di mobil itu saya gantung tasbih di kaca mobil. Untuk kalau kita lihat berzikir jadinya. Di tangan ada. Beli tasbih banyak-banyak, simpan di berbagai tempat. Nah, kayak gitu. Untuk mengingatkan kita berzikir. Jadi bukan bilang untuk mengusir hantu, bukan ini untuk agar kita ini teringat. Begitu lihat kita berzikir. Mungkin seperti ini ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebentar lagi kita akan berbuka. Pak Ustadz, sebelum ditutup, ini menjelang berbuka juga di Samarinda. Mungkin berdoa Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Ustadz, ya. Pimpin doa kita. Kita menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sisa waktu di hari yang ke-28 ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh amal ibadah kita selama 28 hari Ramadan ini. Ya Rabbana ya Rahman Rahimin, ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Ya Allah, hari ini seharian kami berpuasa ya Allah. Ya Allah, kami jauhkan diri kami dari berbagai hal yang Engkau murkai ya Allah. Tidak ada yang kami harapkan kecuali ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, jiwa kami yang lemah ini ya Allah, kami tidak berdaya ya Allah, kami tidak punya kekuatan ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, bimbing kami di sisa umur kami ini ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman Rahimin, sebentar lagi Ramadan akan berakhir ya Allah. Tidak ada lagi puasa dan tidak lagi berbuka seperti ini ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Di luar Ramadan nanti masih ada ibadah-ibadah sunnah ya Allah, masih ada puasa sunnah ya Allah. Bimbing kami agar bisa tetap melaksanakannya ya Allah, agar kami bisa merasakan kenikmatan berbuka puasa di luar bulan Ramadan ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman Rahimin, selama Ramadan ini kami terbiasa bangun malam ya Allah, maka bimbing kami ya Allah, tetapkan kami untuk tetap berdiri di sepertiga malam-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman Rahimin,
Kami mohon padamu ya Allah, jangan Engkau cabut kenikmatan ini dari kami ya Allah. Ya Allah, betul kami banyak dosa ya Allah, ya Allah. Tapi kami ingin bersihkan diri ini ya Allah, dan kami tidak mampu membersihkan diri ini kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Tolong kami ya Allah. Ya Allah, di saat nanti kami meninggal ya Allah, jangan biarkan kami meninggal kecuali kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, jaga diri kami ya Allah, perbaiki kami ya Allah, jaga anak keturunan kami ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman Rahim, di sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini ya Allah. Jadikan kami husnul khatimah di Ramadan ini ya Allah. Jadikan kami husnul khatimah di Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan ini Ramadan terakhir bagi kami ya Allah. Ya Allah, sampaikan kami Ramadan yang akan datang ya Allah. Setelahnya lagi Allah, Ramadan yang akan datang lagi Allah. Ramadan selanjutnya Allah, dan selanjutnya ya Allah ya Rabbana ya Rahman Rahimin. Ya Allah, jika kami Ramadan sekarang ini di negeri kami masing-masing, maka tahun depan ya Allah dan seterusnya ya Allah. Izinkan kami untuk Ramadan di depan Ka'bah-Mu ya Allah. Nabi-Mu pernah bilang, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, maka dia sama saja haji bersama aku ya Allah. Kami ingin haji bersama Rasulullah ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman Rahimin, panjangkan umur kami ya Allah. Berikan kami kesehatan ya Allah, berikan kami ketaatan ya Allah, agar kami bisa betul-betul membersihkan diri kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggal lagi kecuali kami sudah dalam keadaan bersih ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman Rahimin, bimbing kami ya Allah, jaga instansi kami ya Allah, perbaiki negeri kami ya Allah, lindungi negeri kami ya Allah, bimbing pemimpin-pemimpin kami ya Allah agar membawa negeri ini ke arah yang lebih baik ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman Rahimin, angkat wabah ini dari negeri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman Rahimin, kami ingin kembali hidup normal ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, kami sudah sadari kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau datangkan wabah ini agar kami mengadu dan mengiba kepadamu ya Allah. Ya Allah, ini kami datang kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Rabbana ya Rahman Rahimin. Ya Allah, Engkau yang mengatakan bila aku berdoa kepada aku, saya akan kabulkan permohonanmu ya Allah. Ini ya Allah, kami berdoa ya Allah. Ya Allah, kami panggil namamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau menyuruh kami berdoa ya Allah, malu kami berdoa ya Allah, ya Allah. Tapi ini perintahmu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Karena kami yakin akan kasih sayang-Mu ya Allah, karena kami yakin akan cinta-Mu kepada kami ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman Rahimin, di penghujung Ramadan ini ampuni dosa kami seluruhnya ya Allah. Jangan biarkan Ramadan berakhir kecuali dosa-dosa kami sudah bersih ya Allah, sebagaimana kami lahir dari perut ibu kami dulu ya Allah. Ya Rabbana, bersihkan hati kami ya Allah, bimbing kami ya Allah. Ya Allah, nanti di saat kami meninggal ya Allah, panggil kami dengan panggilan cinta-Mu ya Allah. Amin. Ajar Engkau mengatakan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah Engkau ke hadapan Allah dalam keadaan diridhai, masuklah ke dalam surga dan bergabunglah bersama hamba-Hamba-Ku ya Allah. Nanti di saat kami meninggal, panggil kami dengan panggilan itu ya Allah. Ya Rabbana, jangan biarkan kami meninggal kecuali mulut kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, di saat nanti kami dimandikan, ampuni kami ya Allah. Di saat kami dikafani, rahmati kami ya Allah. Di saat kami dimasukkan ke dalam kubur ya Allah, rahmati kami ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, jauh kami dari ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan tahun depan ya Allah. Setelahnya lagi Ramadan tahun depannya lagi ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggal kecuali kami telah menatap Ka'bah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggal kecuali kami sudah berdoa di raudhahnya Nabi-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman Rahimin. Ya Rabbana, ini ya Allah. Ya Allah, kami punya anak-anak ya Allah, jaga mereka ya Allah. Ya Allah, Islam di dalam hati mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka jauh dari-Mu ya Allah. Lindungi mereka ya Allah. Masing-masing ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Rasulullah pernah bilang, orang-orang berdoa di saat mereka menjelang berbuka ada doanya yang makbul ya Allah. Ini doa kami ya Allah. Kami tidak ingin jauh dari agama ini ya Allah. Ya Allah, jaga keimanan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, istiqamahkan kami ya Allah. Jadikan kami merasa kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami jauh lagi dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Indah jika kami dekat ya Allah, jika dekat dengan-Mu ya Allah, maka jangan biarkan kami jauh dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, perbaiki jiwa-jiwa kami ya Allah. Nafsu kami masih kotor ya Allah, perbaiki ya Allah. Tidak ada yang Engkau ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Ya Rabbana, dosa kedua orang tua kami. Amin. Sayangi mereka ya Allah. Amin. Jika mereka panjangkan umurnya, sehatkan mereka ya Allah, berkahi sisa umurnya. Ya Allah, lapangkan kuburnya sekarang ya Allah. Terangi kuburnya orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikan orang tua kami orang yang paling berbahagia hari ini ya Allah. Karena melihat kami anaknya sudah mentaati-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, rahmati kedua orang tua kami, Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Wipi.
Terima kasih Pak Ustadz. Saya serahkan kembali kepada Pak Wipi dari yang punya hajat. Baik, terima kasih banyak Pak Dadek Nandemar telah memandu kajian online kita kali ini. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Ahsanur Rahmat juga yang telah memberikan maudhah hasanah kepada kita semuanya. Semoga ini menguatkan kita untuk selalu saling terpaut hati dalam kebaikan. Sebagaimana tadi Ustadz Ahsanur Rahmat menyatakan bahwa as-sahibu sahib, bahwa kawan itu menarik gitu. Oleh karena itu dalam konteks PK, semoga melalui kajian online ini kita semua saling menarik dan menasehati untuk selalu menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme yang merupakan dasar kita. Sebagaimana juga Allah menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as shodiqin. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Sebagaimana selanjutnya, alhamdulillah hari ini ada Pak Prof. BA juga. Kami sampaikan insya Allah besok pagi kita akan bersama dengan Prof. Fahrullah Akbar untuk membahas mengenai membangun profesionalisme kerja. Mari kita hadir pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 atau pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kemudian itu pada pagi harinya, kemudian di sore harinya kita akan bersama dengan Badan Diklat. Kita akan membahas bagaimana sholat Idul Fitri di rumah. Nanti bersama Ustadz Dr. Agus Taufikur Rahman, MKes. Bapak dan Ibu, itu dua kajian yang insya Allah besok akan kita ikuti. Pada pagi harinya duha, membangun profesionalisme kerja bersama Prof. Fahrullah Akbar. Kemudian sore harinya sholat Idul Fitri di rumah bersama Dr. Agus Taufikur Rahman. Terus selanjutnya, sekali lagi kami mengingatkan, mari kita segera menunaikan zakat. Ini sudah menjelang tanggal 29 Ramadan. Nanti malam mari kita beriktikaf lagi di rumah dengan memperbanyak ibadah. Dan sekaligus mengingatkan, kita sudah di akhir Ramadan. Mari kita tunaikan zakat, jangan sampai terlambat. Oleh karena itu, zakat bisa ditransfer ke rekening BNI Syariah 555-442-0202 atas nama UPZ Basnas BPKRI. Apabila perlu konsultasi, silahkan menghubungi kami. Insya Allah kami dengan senang hati untuk membantunya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bermanfaat bagi BPK, dan bermanfaat bagi Indonesia. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Prof ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini udah buka ini. Oh, Pak Dede udah makan dong. Udah makan. Udah barusan aja nih. Alhamdulillah. Sehat semuanya Pak Dede ya. Nanti kalau minum nanti ada yang ngiler, pasang yang mau. Pak Dede sehat semua Pak Dede. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Memang kita menangis di sini Pak. Oh iya, tadi belajar menangis nah kelihatannya. Iya, itu sudah diinikan oleh Paus. Ada poin yang kita lebih wal gitu ya. Udah belajar menangis. Cuma menangisnya nanti hari Minggu lebih keras itu. Assalamualaikum Pak, izin ya. Iya. Pak Dade, Mas Samsudin, Pak Prof. Oke, ya. Pak Toha udah buka apa juga? Ya, sudah dari buka tadi, senang, alhamdulillah Pak. Iya. Izin Pak ya. Yo, Pak Toha. Makasih Izin, Pak, semuanya. mau berbuka puasa. Terima kasih Yo. banyak. Terima kasih semuanya ya. Ya, Yo, makasih. Ya. Banjari ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, Bu Asim. Salam. Puasa. Yo. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, mohon izin pamit. Oh, Pak Gusati. Mari Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak Makasih, Prot, Bu Pak Isma, Dade. izin pamit. Terima kasih Izin. Pak Dede. Pak Wibi, Pak Sam ya.
izin Yuk. pamit semuanya. Izin ya, Mau izin. buka Yuk. dulu, buka puasa Yuk. dulu. Ya, assalamualaikum Izin. warahmatullahi Sampai ketemu wabarakatuh. lagi besok. Ya, insyaallah. Waalaikumsalam.